Ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Masa transisi jadi masa untuk kita waktunya disapih. Waktunya mandiri, waktunya berlatih. Berlatih dari apa? Berlatih dari apa? Ya berlatih terbiasa menghadapi pemimpin yang bebal. Pemimpin yang enggak dengerin rakyatnya. Pemimpin yang abai pada tanggung jawabnya. Pinter. Bener banget ngoserku sayang. Dino iki kita bahas babakan beras sing rung gelem mudhun. Nek iso Mbak Yus tarik ya tak tarik mudhun ya toh. Dan baca di berbagai berita sudah nembus batas rekor harga tertinggi. Biasanya maksimal harga itu 12 sampai 14 ribu rupiah per kilo. Di beberapa tempat grosir malah ada yang 18 sampai 19 ribu per kilo. Sik. Nek Mbak Yus ngomong gini, hater wes kayak cacing kepanasan. Lantas komentar, alah isone mau nyinyir, hobine menjelek-jelekkan pemerintah. Kalau Pak Ganjar kalah mbok ya sudah. Ngene lho Dul. Soal kalah menang itu biasa. Setiap orang pasti punya kebahagiaan saat menang, juga kesedihan saat kalah. Ning, ya Mbak Ning kuwi mau lah Mbak Ning apa Buning ya. Ning saat menang, ingatlah ada tanggung jawab, ada rasa memiliki, ada kepedulian. Memang sekarang masih eranya Pak Jokowi. Yang jadi presidennya Pak Jokowi. Yang punya kebijakannya juga masih Pak Jokowi gitu loh. Jadi tidak ada salahnya entah Mbawo atau Samsul berkomentar lah gitu loh. Punya telinga untuk mendengar. Misal nanti ya, misal bilang gini, nanti coba kita sampaikan ke presiden agar segera diambil tindakan. Lah mereka itu kan yang dapat suara gede, meski belum resmi dilantik. Berlatihlah mendengar dan merespon apa yang terjadi di masyarakat. Mbok datangi itu yang pada antri beras murah. Mbok sesekali temui mereka atau bila perlu kirim beras murah ke orang-orang miskin. Katanya Prabowo pengen mengabdi di sisa hidupnya. Lah kok nggak pernah komentar sama sekali soal beras. Makanya di pembukaan tadi tak jelaskan. Wes toh, kita benar-benar mesti latihan. Ning latihan rekoso. Latihan susah, latihan menyelesaikan masalah sendiri. Mirisnya lagi, presiden sekarang kok jawabannya enak yo. Beras mahal karena cuaca. Waduh. Dulu sejak 2016 sampai tahun kemarin lah harga sembako itu stabil, ajek. Mau puasa, mau lebaran, pas libur sekolah, libur akhir tahun, pemerintah bekerja menahan potensi melonjaknya harga sembako. Lah sekarang setelan kalimat kepala negara udah kayak pejabat zaman kolonial. Menyalahkan musim, selesai perkara ya toh. Lah, tahu semua toh, antrian beras murah terjadi di mana-mana. Memang sejak Pak Jokowi presiden nggak pernah ada cuaca buruk. Yo pasti bolak-balik. Gagal panen berapa juta ton. Tapi ya selalu dipikirkan jalan keluarnya. Sedangkan calon penggantinya Prabowo Subianto, aduh. Yang katanya mau memikirkan rakyat, yang bilangnya mau peduli pada wong cilik, yang katanya pengen mengabdi pada rakyat, nggak peduli sama sekali. Mbak Yus makanya Yus nggak blas deh nek ngandelin 02. Soalnya memang cadangan pabriknya seperti itu. Setelannya wis koyo ngono. Ya saiki dirasane bareng karo pemilih 02 piye? Penak ora rego beras munda. Seneng ya harga beras mahal. Wes lah gak sok tahu, gak usah berdalih. Bila beras mahal maka petani akan makmur. Coba aja cek saja ke desa-desa. Dari puluhan atau ratusan petani yang punya lahan, berapa sih yang mesem guyang-guyu mergo beras munda? Coba, piro? Berapa banyak? Mengapa mereka nggak begitu bahagia? Sini Mbak Yus bilangin. Prosudon. Produsen beras itu sakjane alah. Sebenarnya bukan petani. Mereka hanya mengolah tanah. Bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Titik ya toh. Udah sebatas itu doang. Bahwa
beras mundak berdampak ke mereka itu benar, tapi selisihnya mungkin 200 atau 300 perak per kilo. Maka hasil panenan padi sekali panen untungnya mungkin paling 5-6 juta. Lah nek buat hidup 3 bulan apa ya ora tekan ya. Ngoser mesti paham, rantai distribusi beras itu panjang. Mulai petani, tengkulak, penggilingan, grosir besar, grosir kecil, pengecer njuk konsumen kayak kita ini gitu loh. Nah, dengan panjangnya rantai jual beli beras, petani itu tersandra, nggak bisa menentukan harga jual. Penentunya sopo? Ya penentunya ya tengkulak, juragan gede. Para petani rata-rata tidak punya selepan. Ngerti loh selepan kuwi apa? Itu loh yang untuk giling gabah yang menghasilkan beras. Selain nggak punya selepan, mereka tidak punya gudang buat nyimpen gabah. Sehingga gabah bisa dijual saat harga beras tinggi atau waktu mereka butuh. Makanya begitu panen ya padi dilepas harga berapapun pada tengkulak gitu loh. Nah di sisi lain, bila punya pun mereka tidak memiliki distributor atau hubungan dengan pedagang besar atau grosir. Cek saja, tanya para petani gitu loh. Mereka pada kenal nggak sama pedagang besar di kota mereka? Dijamin nggak ada yang kenal. Petani kita itu hanya kenal orang yang beli beras pada dia. Maka dari itu, di sini letak pentingnya negara hadir. Pedagang besar pemerintah itu ya Bulog yang ngedatengin petani, membeli dengan harga tinggi. Saat ini kita tidak mendengar presiden menekan Bulog untuk operasi pasar. Mengapa begitu? Stok beras di Bulog habis, wes dibagikan sejak awal tahun buat kampanye. Buat kampanye. Buat bansos maksudnya Mbak Yus ya toh. Gimana mau operasi pasar bila stoknya nggak ada? Makanya yang disalahkan ya cuaca. Selesai perkara. Tengkulak atau pedagang besar inilah yang kemudian nentuin harga. Negara sekarang ya pusing. Cadangan penyimpanan beras di berbagai gudang sudah dibagikan. Mau impor, ini masih awal tahun. Duitnya belum banyak ngumpul. Akhirnya mekanisme alam atau mekanisme pasar yang menentukan harga beras. Sebelum tahun ini, bila diindikasikan harga beras mundak, Kepala negara perintahkan beras di gudang Bulog digerojok ke pasar dan fungsinya menstabilkan harga. Tengkulak dan grosir besar jika menjual harga tinggi, berasnya nggak laku gitu loh. Mereka pilih melepas dengan margin enggak banyak dan di situ harga bisa disebut diintervensi pemerintah. Di kasus kondisi normal, pilihan petani cuma ada dua. Menjual ke Bulog selisihnya enggak banyak namun dia bisa segera menanam. Atau yang kedua, ke grosir besar tapi keuntungannya lebih kecil lagi. Hanya saja duitnya segera dipegang. Nah, bila para ngoser pengen ngerti, petani itu uplek atau pusingnya mikir biaya produksi. Nyari buruh tani wes angel. Pupuk kandang ya susah didapat. Bibitnya ya nggak gampang. Masih kadang harus mesti ngadepi cuaca panas atau limpahan air tinggi di sawah gitu loh. Itu belum bila hama mewabah. Wah, saya mumet meneh ya toh. Memangnya proses tanam hingga panen, petani nggak punya masalah? Ada. Ngatasi segala hal itulah yang bikin petani ngutang ke tengkulak, njilih duit sik gitu. Entah buat beli pupuk, bayar buruh tani, atau malah buat nyandangi hidup sehari-hari. Infrastruktur pertanian yang dibangun pemerintah, baik bentuk embung atau waduk, subsidi pupuk, itu baru membantu sebagian kecil masalah petani. Makanya solusi tingginya harga beras sekarang, nek pemerintah orang ndang campur tangan yo sing ngrekoso ya awake dhewe. Wis ngono wae lah. Mbak Yus tak ngantri beras murah sik ngono. Sing ndi mau girike mau. Golek girike lah nang endi.
Lah koyo ora eneng lah mau tak taruh nang endi akhire. Wah, jur. Segitu dulu yang ngos-ngosan ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.